Halo kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya. Selamat siang. Kali ini kita akan ngebahas Dwi Natur Yesus. Mari kita lihat video berikut ini. Anda melahirkan anak Anda dan anak Anda lebih tua dari Anda. Masalah generasi. Debat kali ini, Bang Zuma sedang bertanya kepada gadis Kristen ini. Bang Zuma bertanya, siapa yang lebih tua, Maria atau Yesus? Dan gadis Kristen dengan cekatan menjawab bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Bang Zuma langsung tertawa. Hahaha. Mari kita tonton videonya sampai selesai. Bagaimana ceritanya agama ini? Cobalah pikirkan itu. Pikirkan. Pakai otak, lembutkan hati. Masa ditanya, tua mana anak daripada ibu? Tua anak. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara disesatkan. Kenapa mereka kemudian pintar berbicara di mimbar? Ya karena kalau Anda tidak bayar, mereka mau makan apa? Bentar, aku jawab dulu. Kan sebelum Bunda Maria ada itu Tuhan Yesus sudah ada duluan, Bang. Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Dia ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama, Bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul? Tuhan kami Yesus itu. Aku ngomong apa tadi, lupa aku, ntar dulu. Iya, Anda mengatakan Bapak dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah, Bang, masa Ustaz. Di mana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah, sama Dari dengan Ustaz juga kan, dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh, bisa buka kamera nggak, Dek? Nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa Bisa tahun udah sih emang? aku buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Iya. Udah tua Usia- sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Kenapa begitu? Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang rahim wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir. Cibi. Oh, cibi. Panggil ibu. Cibi, ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia, Bang. Kalau Lah yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pening aku, tahu. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya?
Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak bang. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Mana ada bang kayak gitu, nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda ya. Kupikir tete yang diisap. Berbahagialah tete yang kau isap. Coba tunjukkan Gimana dong? dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Cuma ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat bang, tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin yang kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa nunjukin tadi? kayak gitu? Ulang Lukas sebut berapa? 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Yang di sini ah. Coba Berapa tadi ulang? lihat dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Maksudnya abang kalau nggak paham nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oh baca ini. Ya silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terus maksud ini kan ada maksudnya. ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada Itu kan pas waktu apa? posisi manusianya bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Gimana sih? Gimana ceritanya 100 Tuhan 100 manusia? 200 dong. Maksudnya 200? Entah, bingung aku ntar. Ntar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku. Itulah dia kebodohan dari si Zuma yang tidak tahu bahwa Yesus punya dua natur manusia dan natur Allah. Kita lihat penjelasan dua natur berikut ini. Doktrin Dwi Natur Yesus menegaskan bahwa ia adalah satu pribadi yang memiliki dua hakikat atau natur secara sempurna. Allah sejati dan manusia sejati secara bersamaan tanpa bercampur, berubah, terbagi, atau terpisah. Inkarnasi ini membuatnya menjadi perantara ilahi insani, menggabungkan atribut Allah dan manusia dalam satu tubuh. Berikut adalah poin-poin kunci memahami Dwi Natur Yesus. Dua natur dalam satu pribadi. Natur ilahi Yesus adalah sejati, kekal, maha kuasa, dan tidak terbatas. Natur manusia Yesus menjadi manusia sejati, lahir dari wanita, merasakan lapar, haus, sedih, dan mati secara fisik. Satu pribadi. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi, Logos satu anak Allah, bukan dua pribadi yang berbeda. Karakteristik penting: tanpa percampuran, natur ilahi tidak berubah menjadi manusiawi dan sebaliknya. Sempurna. Masing-masing natur berfungsi penuh dan sempurna tanpa mengurangi yang lain.
Communicatio idiomatum, sifat-sifat dari kedua natur diberikan kepada satu pribadi yang sama. Yesus bisa melakukan mukjizat ilahi sekaligus merasakan penderitaan manusia. Alasan pentingnya dua natur: sebagai manusia harus menjadi manusia agar bisa mati menanggung dosa manusia dan menjadi teladan. Sebagai Allah harus Allah agar ketaatan kematiannya berarti bernilai kematian bernilai penebusan tidak terbatas. Konsep ini didasarkan pada ajaran teologi Kristen bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita yang menjembatani manusia dan Allah. Itulah dia penjelasan dari dwi natur. Kalau ditanya duluan mana Yesus atau Maria, atau lebih tua mana Yesus atau Maria? Ya kalau dari natur ilahinya Yesus lebih tua. Itu dari natur ilahi. Sedangkan natur manusia atau insani itu baru ada pada saat inkarnasi. Jelas. Jadi kalau ditanya lebih dulu mana Yesus atau Maria, ya jelas lebih dulu Yesus, karena Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu natur ilahi atau natur Allahnya. Sedangkan natur manusia atau natur insaninya baru ada pada saat inkarnasi. Itulah dia pengertian dari doktrin dwi natur Yesus. Jelas Zuma? Masih nggak jelas ya? Berarti Zuma tolol, bego, goblok, dan dungu. Kalau si Zuma masih belum ngerti juga. Oke, itu saja jawaban dari gue untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kirim pertanyaannya melalui komentar. Nanti kalau ada waktu nanti akan saya jawab. Oke? Sekian penjelasan dari saya untuk Zuma.